Iya, Miss Ebi. Pagi Bu. Apa kabar Miss, sehat? Sehat. Iya. Jadi kan gini Miss, saya kan datang kemarin itu ingin melakukan yang namanya observasi nanti Miss pada saat mengajar sejarah. Boleh ya Miss? Ya, jadi sebelum nanti Miss melakukan observasi di kelas, kemudian nanti saya di sana untuk mensupervisi Miss, izinkan Miss saya hari ini untuk tugas pendidikan guru penggerak saya melakukan yang namanya pra-observasi. Boleh ya Miss? Oke Miss. Kira-kira nanti Miss observasinya di kelas berapa ya Miss? Di kelas 12-nya 1. Iya. Kira-kira Miss memilih kelas itu apa gitu? Atau misalnya adakah sesuatu yang membuat Miss terdorong untuk memilih kelas tersebut Miss? Faktor utamanya karena melihat suasana kelasnya. Kayaknya kalau dibandingin kelas lain, mereka lebih aktif. Oh iya. Kemudian Miss kita namanya untuk di kelas nanti tujuan pembelajarannya kira-kira tentang apa Miss? Kalau tujuan pembelajaran itu materinya kan mengenai transportasi kan. Oh iya. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu mereka nantinya mampu mengidentifikasi atau mendeskripsikan yang baik mengenai peristiwa awal kemerdekaan, mulai dari persiapannya, lalu dari sejak proklamasi hingga ke peristiwa proklamasi. Wah, bagus itu Miss topiknya. Saya kebetulan juga suka dengan sejarah Miss waktu sekolah dulu ya. Oke Miss, sekarang langsung saja Miss ya, kita akan masuk ke pertanyaan pertama terkait dengan pra-observasi. Jadi pertanyaan pertama saya ini Miss, kompetensi coaching apa yang akan Miss kembangkan? Yang ingin Miss kembangkan? Dari kegiatan ini saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik sama mampunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena kan pembelajaran sejarah biasanya kan cuma beberapa siswa aja yang semangat gitu kan yang aktif. Jadi saya nanti berharapnya kemampuan mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot itu semakin meningkat. Oke, ya. Berarti intinya yang pertama itu nanti adalah mendengarkan aktif, bagaimana muridnya didiknya Miss ya. Kemudian nanti bagaimana untuk membuat pertanyaan berbobot. Iya. Baik, Miss. Yang kedua kan gini Miss, kompetensi mana yang sebenarnya lebih spesifik yang akan Miss kembangkan? Kalau saya tuh lebih spesifik kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Alasannya boleh Miss? Alasannya kan karena ini pembelajaran sejarah gitu kan. Kalian lagi tadi kalau sejarah kan biasanya anak-anak nilainya sangat membosankan. Jadi anak-anaknya juga kurang semangat. Terus kalau mengajukan pertanyaan mereka itu kadang tidak mau gitu. Jadi saya dengan ini kegiatan tersebut saya berharap mampu gitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu Miss, kalau untuk strategi yang akan Miss gunakan nanti pada saat pembelajaran sejarah, kira-kira strategi apa? Kalau untuk strateginya Bu, yang pertanyaan berbobot ini ya, gimana supaya lebih meningkat? Iya, dalam pembelajarannya iya. Mungkin nantinya dalam strategi ini saya mungkin dalam pembelajaran membentuk mereka ke dalam beberapa kelompok gitu. Biasanya kan kalau pembelajaran dalam kelompok itu membuat mereka banyak diskusi gitu kan. Terlibat aktif ya Miss ya. Jadi saya nanti bakalan beberapa kelompok dan mewajibkan gitu kan Bu, setiap anggota kelompok bakal mengajukan pertanyaan. Begitu pun sebaliknya sama teman-teman mereka yang sedang presentasi. Jadi mereka ada Berarti nanti ada presentasi akhirnya begitu Miss ya. Iya, ya. Berarti masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok gitu kan Miss ya. Nah, itu kalau ditanyakan kira-kira Miss model pembelajaran di kelas nanti apa sih Miss? Apakah misalnya progress learning, apakah progress project, ceramah atau apa itu Miss? kalau saya pilih yang project based learning. Oh, Nanti kan anak-anak bakalan membuat project gitu sudah saya kan dan terus pun kelompoknya memang mereka memilih sendiri gitu apa projectnya. Saya kasih beberapa pilihan terus setiap kelompok nanti membawa projectnya sama mereka presentasikan. berarti intinya Miss memberikan kebebasan Miss Iya. ada murid untuk berkreasi ya Miss. Wah, luar biasa Miss, mantap Miss. Saya jadi penasaran nanti mau melihat Miss di observasi ya Miss. Baik Miss, untuk pertanyaan terakhir saya Miss dalam pra-observasi nih.
indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang disampaikan itu kira-kira apa? Indikator Iya, ketercapaian. Saya berharap nantinya Bu anak-anak itu lebih aktif lagi gitu kan, lebih aktif Dari yang sebelumnya gitu ya. Berarti aktif ya. anak lebih aktif, terus pun nanti anak-anak sudah berani gitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka yang juga pertanyaan yang berbobot gitu. Oh iya, oh gitu. Itu sih harapan saya. Ya baik Miss, terima kasih. Kita lanjut materi pembahasan kita jam ini. Kita hari ini bakalan membahas mengenai peristiwa proklamasi, pasca proklamasi sampai membahas mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Oke, jadi pembelajaran hari ini tujuannya apa, Miss? Tujuan kita belajar tentang proklamasi ini supaya kan mengetahui bagaimana rangkaian peristiwa kita membuat proklamasi. Mulai kita dijajah, lalu kita berjuang proklamasi, lalu kita membentuk NKRI, dan sampai kita ke mempertahankan perjuangan, yaitu revolusi yang ada di Indonesia. Lalu apalagi tujuannya Miss kita mempelajari ini? Tujuannya supaya kalian mengetahui peran para tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Seperti apa sampai tahu siapa aja tokoh-tokoh yang berperan? Ada siapa? Soekarno, terus Santi Mary, Enawati, dan sebagainya. Itu akan kita bahas untuk pembelajaran kali ini. Oke, jadi Miss mau membahas sedikit mengenai materi sebelum nanti Miss kasih kalian waktu untuk mempresentasikan tugas kalian mengenai pembelajaran kita. Oke, mengenai proklamasi, peristiwa proklamasi. Oke, peristiwa proklamasi ini diawali sama kejadian apa, Miss? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk kalian akan nembok. Sebelum mereka nembok apa? Yaitu kita dijajah sama Jepang. Indonesia dijajah sama Jepang. Masih ingat kan gimana Jepang? Makanya kita sampai menerima Jepang itu tadi segan bagaimana strategi mereka. Masih ingat video? Setelah Indonesia dijajah Jepang, baru di sini terjadilah beberapa peristiwa penting yang ada di dunia. Salah satunya itu yaitu pengoboman apa? Nagasaki dan Hiroshima di mana ini? Kenapa bisa mereka di bom? Siapa yang ngebom? Amerika. Sekutu. Ya, yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima adalah sekutu. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari perlawanan mereka yang sebelumnya Jepang sudah mengebom pangkalan angkatan mereka yang ada di perlawanan itu di Hawaii. Inilah bentuk apa mereka, bentuk balasan di perlawanan. Terus waktu dibom, bagaimana di Indonesia, Miss? Terjadilah namanya waktu long power. Apa ini? Ya betul, kekosongan kekuasaan. Karena apa? Karena waktu dibom Jepang ini, orang Jepang langsung dia memberitakan kalau mereka sudah menyatakan kalah, menyerah sama sekutu. Jadi secara otomatis di sini kita tidak ada lagi menjajah. Makanya bisa dibilang suatu pembangunan atau kekosongan kekuasaan. Makanya di sini bicara para pemuda yaitu Soekarni,
Iya. Jadi inilah yang kronologinya secara singkat kronologinya. Lalu setelah proklamasi sampai nanti kita membentuk NKRI. Inilah yang membentuk NKRI. Disinilah rapat itu terjadi, rapat PPK yang pertama, yang kedua dan sebagainya, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin nasional, pembentukan tentara dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai peristiwa ini? Oke, jadi untuk tugas disarankan sudah tugas ya. Jadi untuk tugasnya Miss mau membagi ke 3 kelompok. Kelompok pertama ada Edo, kelompok kedua ada Destiny, kelompok 3 ada Donika. Apa Miss tugasnya? Tugasnya yaitu membuat proyek kita. Nanti setiap kelompok mempresentasikan tugasnya. Apa itu proyeknya Miss? Bisa bentuknya pop-up atau coding. Nanti kalian tempeli gambar-gambar pengenai peristiwa ini. Gambar-gambarnya yang menarik, besar-besar. Lalu kalian hias-hias, kalian tulis keterangan dan sebagainya. Dan untuk tulis materinya, kalau kelompok video mengenai peristiwa proklamasi yang video. Jadi di dalam proyek kalian harus ada ini rentetan peristiwa ini. Kalau untuk Destiny, pasca proklamasi, pascanya itu mulai dari beberapa lagi ada rapat PPKI, PPKI 1, 2, lalu pembentukan komite, pembentukan TNI dan sebagainya. Oke, lalu untuk kelompok 3 ini membahas mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa ini, peristiwa proklamasi maupun pasca proklamasi. Siapa aja? Ini mengenai tokoh-tokohnya. Sampai sini, paham kan? Apa tugasnya? Iya. Jadi Miss kasih waktu berapa? Miss kasih waktu mempersiapkannya berapa menit? Lalu mempresentasikan, kan? Kan sudah kalian buat di rumah kan? Tugasnya, berarti kan tinggal mempresentasikan saja. Oke. Siapa yang mau? Atau kalian apa dulu kalian diskusikan sebentar 5 menit? Oke, diskusi waktu untuk mempersiapkan hasil apanya, hasil tugasnya, hasil proyeknya. Oke. Kelompok media bisa Oke, selamat pagi. Salam sehat. siap. Kami dan nomor 1 dari saya saya video. Saya enggak. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa pertanyaan. Untuk pokok album. Aku. Oke. Pertama, hasil kemerdekaan Indonesia adalah ketika Jepangnya Indonesia. Iya, yang kedua. Di sini ada. Bisa kan amat kami. Bagus apa? Kalau gambarnya ya. Jepang gimana? Berarti saya bilang posisi Indonesia masih tidak kan? Oke. Apa ya? Kalian? Ya, Bu. Oke. Lalu selanjutnya masih mengenai apa ini? Sebenarnya gimana ketika Jepang dan Indonesia Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Ini namanya. Jadi ya, Jepang membentuk PPKI. Perbatasan Jepang PPKI pada 29 April 1945 yaitu dari Indonesia. Ini habis program itu ya Pak. Ini terangnya keren ya. Nanti apa? Ya, 10 kali 5. Jadi juga tidak keterangannya. Karena Hiroshima itu pada tanggal 6 Agustus 1945. Jadi caranya berikan kita tidak mendapatkan waktu Hiroshima bom. Selesai kita bomnya. Yang banyak satu orang menata akibat bom Hiroshima. Dan Jepang untuk PPKI sebagai tiap jam kemerdekaan. Tadi sudah PPKI, lagi PPKI. Ya, di sini membahas tentang jalan kemerdekaan Indonesia. Bahwa ketika Indonesia mengalami kekuasaan, dan karena kedua Islam tidak sebarang kata dihasilkan satu kali kemerdekaan oleh para pemuda. Proklamasi, sebelum proklamasi yang ditulis di Nusa Tenggara.
Hari Soekarno Jalan Kereta Timur Sampai sini, bagaimana teman-teman sama hasil pelajaran ini? Kreatif nggak menurut kalian? Tapi kalau perasa, Tapi pada nomor 1, lain kali berikan saat, gambarnya kalau ada jelas. ya teman. Ada lagi masukan? Ada lagi saran? Ini, kata. Itu kan lima hasilnya apa yang dibuat? ya kami dari Bapak 2 investasikan hasil tadi. Nomor 3. Investasikan hasil terapi Judul. dan judul koordinator dan protokol sekitar lokasi. Oke, ada yang beda dari jelaskan. Pegang ini. Pertama yang pernah proklamasi itu adalah Soekarno Hatta, karena dia berperan sebagai kepala desa proklamator, mengamalkan tenaga rakyat aturan dan juga sebagai ketua dari PKI. Oke, ada kan yang bukan bukan? Kalau itu benar ya? Itu kan yang paling ingat. Proklamator. Oke, selanjutnya siapa? Yang kedua ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Hatta. Dalam proklamasi, dia berperan sebagai wakil presiden pertama Indonesia dan sebagai seorang organisator aktivis politik dan demokrasi. Muhammad Hatta ini juga dikenal dengan sebutan yang lain dari operasi Indonesia. Selanjutnya adalah juga. Tanya apa? Kerajaan proklamasi itu menjadi salah satu pengibar bendera merah putih dan ditugaskan untuk menjadi kamar dalam bangsa anti. Oke, jadi si Latif ini dia bernyanyi waktu proklamasi mengibar bendera. Kan waktu membaca proklamasi ada upacara penyanyian Indonesia Raya. Jadi si Latif ini salah satu yang mengibar bendera. Yang selanjutnya ada Dayak Mulik, yang mana tugasnya dalam proklamasi itu sebagai penangkap. Lalu ada Dayak ini kerajaan proklamasi yang Soekarno Hatta dan Soekarno Hatta dan juga sebagai jenderal sekretaris jenderal PKI. Selanjutnya ada Jakudi. Tanya apa? Perannya dalam NKRI yaitu menjadi anggota Badan Perdagangan Internasional dan juga bertugas sebagai Badan Legislasi Indonesia sebelum terbentuknya RRI. Yang terakhir, Lalu ada Supriyo yang berperan sebagai Wali Kota Jakarta, Ketua Partai Nasional Indonesia ke-6 dan Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-6. lagi. Lalu ada Susilo yang berperan sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-2 dan juga Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-8. Oke, jadi Rizwan Syarif ini dia juga terlibat dalam peristiwa tengah demo. Jadi dialah salah satu yang mengepalai peristiwa tersebut sama gerakannya itu tadi yang di sana. Oke, lalu yang terakhir. Dan dia ini berperan sebagai menjadi salah satu dari para pelaku yang mengakibatkan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada pertanggung tentang media yang mana beliau menyelamatkan saat Indonesia yang dibuka oleh proklamasi. Jadi waktu menulis naskah, naskah yang aslinya itu sama seperti sama Sakti Mary. Jadi naskah asli ini akhirnya itu kami yang Wikipedia, jadi selama bertahun-tahun, selama bertahun kita tidak mendapatnya. Sampai kalau saya finalisasi, yang harus keluar, kita yang kembali sama satu sebagai kendaraan di Suman. Oke. Yang dari Bapak kami, dari kami. Sampai sini ada yang mau kasih masukan? Bagaimana sih pelajaran ini? Gambarkan kita tadi. Nampak? Siapa tadi yang teman-teman yang kita terima kasih? Kita ingat Soekarno, Hatta, Sakti Mary, Soekarni, terus Latif, sama Ben. Ada yang mau apa? Kasih yang tanya dan masukan? Ada apa? Saya teman-teman, karena dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, di mana saya Desina Ekonomi dengan teman saya bisa dengan judul Pasca Proklamasi. Pada saat pasca proklamasi ada 5 negara yang mendukung terjadinya pasca proklamasi, yaitu pertama negara Mesir, yang kedua India, yang ketiga Suriah, yang keempat Vatikan, yang kelima Irak. 5 negara inilah yang mendukung Indonesia supaya mereka aktif dalam pasca proklamasi. Di pasca proklamasi ini ingin membentuk sebuah PKI. Jadi kita jelas yang pertama PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua saya berangkat PKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Dapat yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Setelah terjadinya sidang PKI, pasca proklamasi juga membentuk sebuah kabinet yang terjadi pada tanggal 2 September 1945. Di sini juga dibentuk sebuah partai politik yang dimana ada 10 partai yang dibentuk. Apa misalnya? Contohnya mana? Kalau saya bingung atau kepo. Terus bentuknya sebuah partai TNI. Pada awalnya TNI itu bukan namanya TNI, yaitu TNI, yaitu Tentara Tentara Republik Indonesia. Yang bentuk pada tahun 1947 dan sekarang yang sebagai TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang pada saat ini masih terjalin. Selain hasil diskusi kelompok kami, Ada yang mau bertanya mengenai tentang peristiwa pasca proklamasi? Tadi mulai dari sana mulai ada yang pengakuan atau pengakuan atas negara kita, yaitu siapa? Mesir, India, Vatikan dan sebagainya. Lalu pembentukan kalian tidak bisa dibahas dan bisa menceritakan pertanyaan-pertanyaan di mana kita bisa gimana peristiwa proklamasi. Di sana kalian bisa menceritakannya. Lalu saya juga ada yang juga mengenai apa-apa yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Di sana juga kalian bisa menyikapi karena dari tokoh-tokoh tersebut
Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Veronica Sinaga. Saya adalah CGP Angkatan 10 Medan SMA Swasta Marisi Medan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan video pasca observasi untuk coaching terhadap rekan guru saya bernama Ibu Ebitari Laya yang didampingi langsung oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Tanson Sijabat. Berikut adalah percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Halo Miss Ebi. Halo, Ibu. Apa kabar? Baik, Ya, sehat Ibu ya? sehat Ibu. Iya, baik Miss. Saya mohon izin sebentar ya Miss ya. Saya ambil waktu Miss untuk berbicara tentang observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Miss ya. Iya. Bagaimana Miss kira-kira Miss perasaan Miss setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya gitu setelah pembelajaran tadi, sebenarnya saya sedikit lega gitu Bu. Karena kan sebelum kita tadi observasi di kelas, iya, Miss. agak sedikit gugup gitu Bu. Karena kan ini pertama kali gitu pengalaman saya, ada guru yang mengawasi gitu saya waktu mengajar gitu. Jadi agak gugup awalnya, tapi setelah berlangsung gitu, setelah Iya, selesai, Miss. jadi gugupnya udah hilang gitu. Terus Bu, tadi dari observasi tadi memberikan saya kepercayaan diri pada saya gitu, iya, karena iya. Ibu tadi mengawasi saya dan juga memberikan saya banyak masukan juga pada saat saya mengajar. Oh, berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya hal baiknya itu berarti Miss jadi lebih percaya Iya, diri, betul. begitu Miss ya. Oh, baik Miss, terima kasih Miss. Kemudian Miss, kira-kira apa rencana tindak lanjut Miss ke depan? Mungkin rencana setelah kita melakukan observasi tadi kan Bu, Iya, Miss. saya akan melakukan beberapa hal yang tadi Ibu kasih masukan gitu Bu. Contoh kayak Contohnya, Miss? seperti sebelum pembelajaran kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh Kita iya, sangat benar penting sekali gitu. ya Miss ya. Tadi Ibu juga sempat mengingatkan gitu, karena saya tadi sempat kelupaan gitu kan Bu. Iya, Mungkin Miss. nanti di pembelajaran selanjutnya di kelas saya akan mengutarakan terlebih dahulu, menyampaikan sama anak-anak apa tujuan pembelajaran. Kemudian apakah ada lagi rencana tindak lanjut Miss yang lain begitu Miss? Mungkin untuk apa Bu? Misalnya seperti metode pembelajaran yang lebih menarik, kreatif atau bagaimana, adakah Miss? Mungkin nanti saya mau minta mungkin beberapa masukan gitu dari Ibu mengenai bagaimana saya nantinya membuat media pembelajaran yang lebih menarik sama interaktif gitu Bu. Karena kan mengingat saya mengajarkan mata pelajaran sejarah. Benar-benar, Sejarah kan untuk menyampaikan itu kan harus memakai media yang menarik supaya anak-anak Tidak bosan. iya, tidak bosan dan Iya, benar. menyenangkan lah gitu kan. Iya, benar, Miss. Mungkin nanti Ibu mau membantu saya bagaimana cara membuat video-video yang menarik gitu Bu. Siap Miss, pasti saya nanti berkolaborasi dengan Miss untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Cukup begitu Miss atau ada lagi kah yang ingin Miss sampaikan? Kalau dari saya mungkin nanti saya mau minta beberapa juga dukungan gitu dari Ibu. Mungkin setelah observasi ini, setelah wawancara ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol gitu Bu sedikit, karena kan saya mengingat guru masih sedikit pengalaman saya dan baru gitu kan Bu. Iya, Bu beri betul, Miss. masukannya gimana mengenai nantinya saya mengajar di kelas atau mengontrol anak-anak, dan juga mengenai media pembelajaran yang saya buat. Iya, siap Miss, baik Miss. Jadi nanti kita boleh berkolaborasi untuk kedepannya lebih baik lagi ya Miss ya. Baik Miss Edi, terima kasih loh Miss sudah memberikan Sama-sama. waktu Miss untuk kegiatan pasca observasi saya ini ya. Oke Miss, terima kasih ya Miss. Sama-sama. Perubahan